Perlu diketahui bahwa sebenarnya otak kita ini merupakan wujud perjalanan panjang dari sejarah evolusi otak manusia. Otak manusia berkembang sejak zaman munculnya hewan reptil atau melata di bumi ini hingga puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi sebelum tubuh manusia hadir di bumi ini, otak manusia telah disiapkan oleh Sang Pencipta, dan proses penyempurnaan otak itu bermula pada reptilia, dan proses ini terjadi semenjak 200 juta tahun yang lalu. Kemudian 50 juta tahun yang lalu terbentuklah otak mamalia, dan terakhir terbentuklah neokorteks puluhan ribu tahun yang lalu. Di dalam tengkorak kepala manusia, otak reptil ini menjadi batang otak yang berkedudukan tepat di bagian atas tulang belakang dan berada di dasar tengkorak. Tugasnya adalah menerima sinyal-sinyal yang berasal dari rangsangan dunia luar, mengatur semua fungsi pokok untuk kehidupan seperti metabolisme, denyut jantung, dan respirasi atau pernafasan. Aspek kritis dari otak ini dalam hubungannya dengan hidup matinya makhluk hidup adalah untuk menjamin kelangsungan hidup. Otak reptil ini merupakan kedudukan diri instinktif, bukan diri sadar. Walaupun begitu, manusia tidak akan memiliki kesadaran tanpa otak reptil. Otak reptil ini diselimuti oleh lapisan otak yang disebut otak mamalia. Otak ini selain berfungsi untuk mengevaluasi dan mengintegrasikan informasi yang bergerak antara otak reptil dan neokorteks, juga untuk mengarahkan perilaku emosi. Jadi peran utama otak mamalia pada otak manusia adalah untuk memainkan emosi, perasaan, kebencian, dan cinta kasih diatur oleh otak mamalia yang berada di antara lapisan otak reptil dan neokorteks. Dari sudut kejadiannya, emosi dapat terjadi sebagai respons atas sesuatu yang mengancam keselamatan tubuh fisik, atau respons terhadap imajinasi atau pikiran. Tanggapan terhadap pikiran dapat positif atau negatif. Sebenarnya, otak hanyalah perangkat keras. Artinya, otak hanyalah sarana untuk menghasilkan pikiran. Jadi, otak bukanlah pikiran, tapi pikiran tidak akan ada tanpa otak. Dan ketiga lapisan otak berfungsi secara kolektif, secara bersama-sama dalam suatu jaringan kerja yang disebut pikiran atau mind. Ada dua macam pikiran, yaitu pikiran nalar atau thinking mind dan pikiran leluhur, ancestral mind. Pikiran leluhur merupakan bagian terdalam dari diri kita. Pikiran ini tidak berkaitan dengan usaha, antisipasi, atau pemilikan, tapi berkaitan dengan keberadaan atau being. Inilah pikiran yang berkaitan secara langsung dengan rasa atau sense, emosi, dan insting. Oleh manusia modern, pikiran leluhur telah ditinggalkan. Manusia modern lebih mengedepankan pikiran nalar yang bersifat verbal, analitikal, dan rasional. Dengan pikiran nalar, manusia modern hidup terlepas dari pengalaman dan menggantungkan diri pada pandangan atau ide. Hidup seperti itu tentu saja terlepas dari alam, sehingga hidupnya terperangkap oleh bayang masa lalu dan impian masa depan. Inilah yang menyebabkan diri terikat oleh ego dan terpisah dari yang lainnya. Ini tidak berarti kita harus meninggalkan pikiran nalar agar dapat memahami mekanisme hidup dan mati kita. Tidak demikian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Siti Jenar, untuk dapat mengetahui pintu kematian kita harus memiliki pengetahuan sejati, ilmu sejati. Apa ilmu sejati itu? Coba perhatikan kembali. Ada beberapa petikan pupuh dari buku Syekh Siti Jenar.
makna kematian. Isinya seperti ini. Ilmu berarti mengetahui kenyataan yang bebas dari indera, melebihi lepasnya peluru. Hakikat ilmu sejati terletak pada cipta pribadi. Maksud dan tujuannya disatukan adanya lahirnya ilmu unggul dalam keadaan sunyi, jernih. Pintu hidup dan mati hanya dapat diketahui oleh ilmu sejati. Hanya saja, untuk memiliki ilmu sejati, kita harus mengeksploitasi pikiran leluhur. Inilah pikiran yang bebas dari indera, pikiran yang tidak merupakan refleksi atau pantulan dunia luar. Pikiran ini berasal dari dalam diri. Pikiran seperti itu bersifat holistik dan terintegrasi. Pikiran yang bersifat spiritual dan merupakan keberadaan itu sendiri. Jadi sudah dijelaskan bahwa ilmu sejati atau ilmu unggul itu lahir dari keadaan sunyi dan jernih. Maksudnya, pikiran harus sunyi dari rangsangan yang datang melalui indera dan bersih dari tanggapan pikiran itu sendiri. Agar pikiran dapat menjadi sunyi dan bersih, pikiran harus dilatih, ditraining. Bagaimana cara melatih pikiran? Ya, bacalah Al-Quran yang ada di dalam dada. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa di dalam dada ada Al-Quran. Dan Al-Quran yang ada di dalam dada inilah yang dilupakan oleh banyak orang. Sungguh, Syekh Siti Jenar memang tidak ngawur bila dia mengatakan bahwa Al-Quran itu berada di dalam dada. Justru Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang berada di dalam dada atau kesadaran orang-orang yang diberi ilmu. Di dalam surat Al-Waqiah disebutkan juga, sesungguhnya ia adalah Al-Quran yang mulia, yang ada di dalam kitab yang terpelihara. Tiada yang menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Perhatikan, ternyata yang dapat menyentuh alias memahami Al-Quran itu hanyalah orang-orang yang telah disucikan pikiran dan hatinya. Terus, bagaimana cara mensucikannya? Pertama, buanglah semua pikiran negatif. Dalam istilah sekarang, kita harus berusaha berpikiran positif. Yang disebut pikiran negatif adalah pikiran yang bisa menimbulkan stres atau tegangan dalam jiwa. Dinyatakan juga dalam Al-Quran bahwa ketika kita hendak membaca Al-Quran, kita harus berlindung kepada Allah dari gangguan setan terkutuk. Jadi dalam hal ini diperintah untuk berlindung, bukan membaca kalimat perlindungan atau ta'awudz. Artinya semua bentuk was-was atau pikiran negatif harus segera kita singkirkan. Kedua, segera aturlah nafas dalam-dalam. Ya, nafas perlu diatur agar bisa menjadi sarana untuk membuang racun yang ada di dalam tubuh maupun yang ada di dalam pikiran. Nafas juga sarana untuk kehidupan kita. Bukan hanya untuk membuat fisik ini hidup, tapi nafas juga menghidupkan jiwa kita. Ingat, nafas adalah udara bersih yang kita hirup dan setelah tercampur dengan kotoran, kita buang. Maka secara normal, pernafasan juga merupakan mekanisme untuk membersihkan kotoran dari dalam tubuh. Nafas kita juga berfungsi sebagai angin. Dalam bahasa Al-Quran disebut al-riyah. Kata riyah seakar dengan kata ruh yang fungsinya untuk menghidupkan jiwa manusia. Selain diperlukan untuk hidupnya tubuh jasmani ini, nafas juga diperlukan untuk hidupnya jiwa kita. Pada saat kita lahir, kita hidup dengan bernafas, dan akhirnya nafas kita hembuskan pada saat kematian. Nafas ternyata tidak hanya menghirup molekul oksigen yang dibutuhkan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan energi di dalam tubuh, tetapi juga memasukkan zat hidup yang sangat halus. Zat hidup ini disebut prana atau permana atau energi halus
atau subtle energy. Jika oksigen lebih terkait dengan kebutuhan tubuh jasmani, permana berkaitan dengan kebutuhan tubuh jasmani dan tubuh batini atau jiwa. Bila energi halus ini habis atau tidak mencukupi untuk kelangsungan hidup tubuh jasmani, kita akan mati. Ketika kita dilahirkan, sudah dibekali Tuhan organ-organ tubuh jasmani. Di antara organ tubuh itu, ada yang berfungsi ganda, yaitu organ pernafasan. Organ ini berfungsi untuk menampung molekul oksigen dan permana ketika kita menghirup nafas. Namun, setahun menjelang kematian seseorang, fungsi yang berkaitan dengan permana itu melemah, sehingga pada akhirnya tidak ada lagi atau kurang sekali permana yang dapat dihirup ketika bernafas. Secara fisik, organ ini masih dapat dipakai bernafas, tapi sudah tidak mampu menghirup permana. Dalam ajaran mistik Jawa juga disebutkan bahwa ketika seseorang akan meninggal, maka setahun sebelumnya sudah ada tanda-tanda yang bisa diamati. Lalu disebutkan adanya tanda-tanda 6 bulan sebelum kematian, 100 hari, 40 hari, sebulan, setengah bulan, seminggu, dan terakhir pada hari saat kematian. Jadi memang ada proses menuju kematian yang bisa dikenali sejak 1000 hari sebelum hari kematian seseorang. Jadi langkah kedua untuk membersihkan pikiran dan menyucikan hati adalah dengan cara melakukan meditasi atau zikir pernafasan. Sampai tahap ini tidaklah terlalu sulit karena ini dapat dilakukan seperti senam atau olahraga pernafasan. Kita tarik nafas dengan 5 kali hitungan, lalu kita berhenti pada 1 kali hitungan. Kemudian kita lakukan hembusan nafas dengan 7 kali hitungan pula, dan kita berhenti sejenak untuk 1 kali hitungan juga. Lakukan hingga 17 kali pada pagi hari sebelum matahari terbit. Pada saat itu sangat bagus untuk menarik energi permana atau energi yang menurut kaidah Taoisme. Kemudian yang ketiga, kita lakukan zikir kolbu kepada Allah. Kita juga mengucapkan kata Hu dalam hati ketika kita menarik nafas dan kata Allah pada waktu menghembuskan nafas. Antara menarik dan menghembuskan nafas diusahakan ada jeda. Begitu pula pada embus dan tarik. Pada pelaksanaan zikir kolbu ini, bukan hanya permana yang kita tarik ke dalam diri kita, tapi juga untuk membangkitkan kesadaran kita. Pertanyaannya, apa hubungannya zikir dengan kesadaran? Nah, ketika kita menyebut asma Allah dengan lafal Hu maupun Allah, masuklah kuah atau daya ilahi ke dalam tubuh kita. Daya atau kekuatan Tuhan ini akan melenyapkan segala kekuatan negatif atau setan yang ada di dalam diri manusia. Dengan amalan ini kita melakukan proses pencucian diri dan akhirnya terciptalah pencerahan. Keempat, kita bisa panjatkan doa kepada Tuhan sebagaimana perintahnya dalam surah Al-Mu'min. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan permohonanmu. Inilah rangkaian terakhir untuk membersihkan pikiran dan penyucian hati. Lalu, doa apa yang harus kita panjatkan kepadanya? Ya, tentu saja doa itu yang berkaitan dengan keselamatan jiwa kita. Doa ini merupakan doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu seperti yang difirmankan, "Ya Tuhanku, tambahkan ilmu kepadaku." Nah, ilmu yang dimaksud dalam doa ini adalah ilmu untuk memahami kenyataan yang sebenarnya. Bila dalam ilmu ini kita dapat mengetahui kenyataan atau hakikat sesuatu, maka kita otomatis menjadi orang yang tercerahkan. Kita akan menjadi orang yang penuh ketenangan dan kedamaian dalam hidup ini. Dan itulah wujud ilmu sejati yang ada di dalam dada yang berasal dari Yang Maha Tinggi. Oleh karena itu, telah mendapatkan ilmu dari Tuhan, maka kita akan merefleksikan ketuhanan di dalam dirinya dengan sendirinya,
Ia merupakan wujud yang wajib adanya. Itulah manusia sempurna.